Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan materi bentuk akar. Untuk episode kali ini kita akan membahas subtopik merasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar. Yang dimaksud merasionalkan penyebut bentuk akar adalah menyatakan suatu pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya tanpa bentuk akar atau penyebutnya berupa bilangan rasional. Yang pertama, pecahan dengan penyebut suku tunggal yang bentuk umumnya A per akar B. Nah, penyebutnya adalah akar B ini berupa suku tunggal. Kita harus mengingat kembali materi prasyarat bahwa ketika kita mempunyai bentuk akar A dikuadratkan, itu akan sama dengan akar A dikali akar A sama dengan A. Ini materi prasyarat yang harus kita ingat kembali. Kemudian cara merasionalkan penyebut pecahan yang bentuk umumnya A per akar B adalah sebagai berikut, yaitu A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Artinya pecahan semula dikalikan dengan penyebut per penyebut, yang mana penyebutnya berupa bentuk akar. Lebih jelasnya kita berikan contoh. Yang pertama, rasionalkan penyebut dari pecahan 3 per akar 6. Jawab, kita tulis 3 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Penyebutnya adalah akar 6 kalikan penyebut per penyebut. Sehingga 3 per akar 6 ketika dikalikan akar 6 per akar 6, kita tidak merubah nilai. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan pecahan dalam tampilan baru yang penyebutnya bukan bentuk akar. Nah, sekarang kita gunakan operasi perkalian pecahan dengan mengingat kembali yang sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa ketika kita mengalihkan bentuk pecahan, maka caranya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut.
Pembilang dikali pembilang adalah 3 dikali akar 6. Sedangkan penyebut dikali penyebut adalah akar 6 dikali akar 6. 3 dikali akar 6 cukup ditempelkan 3 akar 6. Sesuai dengan materi prasyarat tadi, akar A dikali akar A sama dengan A. Sehingga kalau akar 6 dikali akar 6 akan sama dengan 6. Selanjutnya untuk yang di luar bentuk akar, 3/6 bisa disederhanakan menjadi 6 dibagi 3 itu 2. Sehingga hasilnya sama dengan akar 6/2. Atau boleh ditulis setengah akar 6. Karena kalau 3/6 ini disederhanakan itu 1/2 atau setengah. Nah, ada kalanya kalau soal pilihan ganda opsinya disajikan akar 6/2, ada kalanya setengah akar 6. Itu tentu tergantung dari style si pembuat soal. Contoh nomor 2. Rasionalkan penyebut dari 12/5 akar 3. Jawab, tulis 12/5 akar 3 sama dengan 12/5 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Mungkin ada yang bertanya, mengapa hanya diambil bentuk akarnya saja, sedangkan 5-nya tidak disertakan, misalnya dikali 5 akar 3 per 5 akar 3. Boleh dikali 5 akar 3 per 5 akar 3. Tetapi bukankah 5/5 itu 1? Sehingga boleh tidak ditulis? Mungkin ada yang bertanya lagi, nah kalau 5/5 1, akar 3 per akar 3 juga 1, mengapa ditulis? Tujuan kita mengalihkan akar 3 per akar 3 ini adalah supaya penyebutnya yang semula berupa bentuk akar atau bilangan irasional kita ubah menjadi penyebut yang tanpa bentuk akar atau penyebutnya berupa bilangan rasional. Kalau kita tulis 5 akar 3 per 5 akar 3 itu boleh-boleh saja, tetapi kurang efektif ketika nanti kita menyederhanakan. Itu saja. Baik, sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk pembilangnya 12 dikali akar 3 adalah 12 akar 3. Sedangkan 5 akar 3 dikali akar 3, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Maka 5 kita kalikan hasil dari akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Kemudian 12 ini bisa dibagi dengan 3. Ini tidak perlu ditulis menjadi 15. Nah, 12 dibagi 3 adalah 4. 4/5. 4 akar 3/5 atau boleh ditulis 4/5 akar 3. Gimana? Paham ya? Intinya bahwa merasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar itu mengubah pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar menjadi pecahan yang penyebutnya tanpa bentuk akar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jenis berikutnya yaitu pecahan yang penyebutnya suku 2 dan memuat bentuk akar. Adapun materi prasyaratnya adalah ketika kita punya perkalian suku 2 A plus B dikali suku 2 A min B, hasilnya adalah selisih kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bentuk A plus B disebut sekawan dari A min B, atau sebaliknya A min B sekawan dari A plus B. Cara merasionalkan pecahan A per akar B plus C atau A per akar B min C adalah sebagai berikut. Untuk A per akar B plus C, caranya adalah kalikan A per akar B plus C ini
dengan sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Sekawan dari akar B plus C adalah akar B min C. Kemudian kalau bentuknya A per akar B min C, tentu dikalikan dengan sekawan per sekawan dari akar B min C, yaitu akar B plus C per akar B plus C. Lebih jelasnya kita berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari pecahan 14 per akar 2 ditambah 3. Cara merasionalkan adalah kita tulis 14 per akar 2 ditambah 3 sama dengan 14 per akar 2 ditambah 3 kalikan sekawan per sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Untuk bagian pembilang, yaitu atas kali atas, langsung menempel. Untuk bagian penyebut adalah perkalian bentuk sekawan menjadi selisih kuadrat. Selisih kuadratnya adalah akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Kemudian bagian penyebutnya kita hitung. Bagian pembilang tetap. Bagian penyebutnya akar 2 dikuadratkan itu adalah 2, sedangkan 3 dikuadratkan adalah 9. 2 dikurangi 9 adalah min 7. 14 dibagi negatif 7 adalah negatif 2. Negatif 2 dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 3. Atau kalau kita gunakan sifat distributif dengan mengalihkan negatif 2 terhadap suku-suku di dalam kurung, maka menjadi min 2 akar 2 plus 6. Negatif 2 dikalikan akar 2 adalah negatif 2 akar 2. Negatif 2 dikalikan negatif 3 adalah positif 6. Atau untuk mempercantik penampilan, biasanya yang positif ditulis di depan, yang negatif di belakang. Nah, ini contoh pertama untuk pecahan bentuk akar yang penyebutnya suku 2 dan memuat bentuk akar pada penyebut. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari pecahan 6 per 2 akar 5 min 4. Cara merasionalkan sama seperti tadi. Hanya di sini di depan bentuk akar ada koefisien. Kemudian soalnya berpenyebut selisih 2 suku. Kalau penyebutnya selisih 2 suku, sekawannya adalah jumlah 2 suku. Sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Yang pembilangnya nempel, penyebutnya adalah menjadi selisih kuadrat. Selalu penyebut selalu selisih kuadrat. Selalu depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Suku pertama dari penyebut dikuadratkan dikurangi suku kedua dari penyebut dikuadratkan. Kita hitung untuk bagian penyebut. 2 akar 5 dikuadratkan artinya 2 akar 5 dikali 2 akar 5. 2 kali 2 adalah 4. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Yang 4 kuadrat 16. 4 kali 5, 2-nya dikuadratkan sendiri, akar 5-nya dikuadratkan sendiri. Hasilnya 4 kali 5, 4 kuadrat 16. 4 kali 5 adalah 20 dikurangi 16, maka hasilnya sama dengan 4 penyebutnya. Pembilangnya tetap 6 dikali dalam kurung 2 akar 5 plus 4. Di dalam kurung di sini 2 dan 4 punya faktor sekutu 2, bisa kita keluarkan agar nanti bilangan yang di depan kurung itu bisa dibagi 4. Kita masing-masing kita bagi 2 untuk kita keluarkan dari dalam kurung 2-nya. Nah, 2 akar 5 dibagi 2 tinggal akar 5,
4 dibagi 2 tinggal 2. 6 kali 2 yang di luar kurung adalah 12. Kita tulis dalam kurung akar 5 plus 2, kemudian per 4. 12 dibagi 4 bisa kita hitung, yaitu 3. 3 dikali dalam kurung akar 5 plus 2 dengan sifat distributif. 3 kita kalikan akar 5, kemudian kita kalikan plus 2. Hasilnya 3 akar 5 plus 6. Gimana? Sudah semakin paham? Oke. Kita lanjutkan ya. Kita berikan contoh berikutnya dengan variasi soal yang berbeda tentunya. Oke, nah ini kita balik. Bentuk sederhana dari pecahan akar 2 per 3 dikurangi akar 5. Prinsip merasionalkannya sama, walaupun di sini dibalik tanda akarnya di belakang, kemudian di bagian pembilang berupa bentuk akar, tidak masalah. Yang penting di sini penyebutnya adalah merupakan suku 2 yang memuat bentuk akar salah satunya, atau mungkin kedua-duanya. Bisa jadi prinsipnya adalah kalikan sekawan penyebut per sekawan penyebut. Sekawannya min adalah plus. Kalau sudah seperti ini, caranya sama. Pembilang kali pembilang tinggal nempel dulu, kemudian yang penyebutnya selalu selisih kuadrat hasilnya. Nah, seperti ini, yang bagian pembilang langsung nempel, penyebutnya menjadi selisih kuadrat. 3 kuadrat dikurangi akar 5 dikuadratkan. Suku pertama dikuadratkan dikurangi suku kedua dikuadratkan. Kita hitung untuk bagian penyebut. 3 kuadrat 9, akar 5 dikuadratkan sama artinya akar 5 dikali akar 5 adalah 5. 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian kita gunakan sifat distributif untuk bagian pembilang. Akar 2 kita kalikan 3, kemudian kita kalikan akar 5. Hasilnya sama dengan akar 2 dikali 3, 3 akar 2. Akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. 10 ini dari 2 dikali 5. Per 4-nya tetap. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tidak bisa disederhanakan lagi. Mungkin 4 sebagai penyebut ini bisa kita tulis menjadi 1/4 dikalikan pembilangnya, yaitu dalam kurung 3 akar 2 ditambah akar 10. Asik kan? Iya, asik. Belajar matematika itu kalau kita berangkat dari niat yang lurus, hati yang ikhlas, insya Allah enjoy, asyik, menyenangkan. Baik, masih punya satu variasi soal lagi, yaitu nomor 4. Bentuk sederhana dari pecahan 34 per akar 3 ditambah 2 akar 5. Cara merasionalkan sama, yaitu dikalikan sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Penyebutnya akar 3 plus 2 akar 5, sekawannya adalah akar 3 min 2 akar 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya tinggal menempel, penyebutnya menjadi selisih kuadrat. Suku pertama dikuadratkan dikurangi suku kedua dikuadratkan. Selalu seperti itu untuk penyebut. Selalu selisih kuadrat, tidak pernah jumlah kuadrat. Ya. Terlepas soalnya itu penyebutnya plus atau min, ketika dia dikalikan dengan sekawannya akan selalu menjadi selisih kuadrat. Baik, untuk bagian penyebutnya kita hitung. Akar 3 dikuadratkan adalah akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 2 akar 5 dikuadratkan adalah 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Yang di luar akar 2 kali 2 adalah 4.
yang di dalam akar 5 kali akar 5 adalah 5. 4 kali 5 kita hitung dulu. Penyebutnya 3 dikurangi 20. 3 dikurangi 20 kita hitung, hasilnya adalah min 17. 34 habis dibagi dengan negatif 17, yaitu hasilnya negatif 2. Dalam kurung tetap, kemudian min 2 kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung dengan sifat distributif, hasilnya negatif 2 akar 3 ditambah 4 akar 5. Ingat, min dikali min plus. Kemudian dibalik penulisannya untuk keindahan saja. Gimana? Sudah semakin terang? Oh iya, semakin terang benderang ya. Sudah 4 variasi soal untuk yang penyebutnya suku 2, dan tadi 2 soal untuk yang penyebutnya tunggal. Oke, saya kira soal-soal yang kita sajikan tadi sudah mewakili dari model-model soal menyederhanakan penyebut dari pecahan bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan untuk sementara kita akhiri sampai di sini dulu. Berjumpa lagi pada episode berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.